Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai dars pada kesempatan siang hari ini, u'linu lakum khassatan lil muhaffidhin an yakuna 'indahum ijtima' fi qa'ati al-ijtima' ba'da al-ghada bi'idznillah ta'ala. Wal i'lanu thani للطلاب إعداد الدعاء الاجتماع في المكتبة بعد الغداء. أعيد مرة ثانية لجميع المدرسين المحفوظين الاجتماع في قاعة الاجتماع بعد الغداء، كما أن طلاب إعداد الدعاة الاجتماع في المكتبة بعد الغداء. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد أن أخذنا قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Dari ayat ini kita mengetahui 5 nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Wal-Alim. Al-Awwal alladhi laysa qablahu syai'. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Awal, Maha Azali, tidak ada yang lebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal-Akhir laysa ba'dahu syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Akhir dan memiliki sifat tidak ada yang lebih akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal-Zahir wa huwa alladhi laysa fawqahu syai'. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Zahir karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal-Batin, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Batin. Maksudnya adalah alladhi laysa dunahu syai'. Tidak ada yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dekat dari Allah Azza wa Jal. Maka para ulama rahimahumullahu taala seringkali menyebut mustawin ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Wa huwa danin min khalqih. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat ilmunya dengan para makhluk. Sekalipun Allah Azza wa Jalla di atas arsy, karena Allah Maha Besar, maka semua makhluknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Azza wa Jalla itu karena besarnya Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita masuk pada ayat selanjutnya yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Dan bertawakkallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan salah satu nama Allah Azza wa Jal, yaitu maha hidup, yaitu maha hidup. Dan kalau kita lihat, kita buka dari awal kitab sampai dengan akhir kitab, Syekhul Islam rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah selalu membawakan ayat, membawakan nas. Bab yang pertama semua ayat Al-Quran yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab kedua, Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kitab ini sebenarnya adalah kumpulan nas, kumpulan dalil. Maka talibul ilm kalau menghafal matan al-aqidah al-wasatiyah ini sangat memberi banyak manfaat. Di samping langsung memahami nama-nama dan sifat Allah, aqidah ahlus sunnah langsung dari dalilnya, demikian juga sudah mengandung makna, mengandung penetapan terhadap aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka beliau ketika menulis kitab ini Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kemudian diambil, disebarkan oleh Qadhi Wasit sehingga tersebar di seluruh dunia. Bahkan ketika diajak berdebat, beliau menyampaikan, saya berikan tangguh waktu 3 tahun. Kalau seandainya ada yang mendapati salah satu dari ulama yang bertentangan dengan pendapatnya beliau, ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang tidak, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah yang tidak ada dalilnya, maka beliau siap merubah, siap merevisi. Matan ini terdiri dari ayat Al-Quran. Bab pertamanya ayat Al-Quran semua. Kemudian setelahnya hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga ditunggu 3 tahun orang-orang yang memusuhi beliau, yang berseberangan pemahamannya dengan beliau, tidak pernah mendatangkan satu bantahan pun. Kenapa? Karena ayat Al-Quran, karena hadis Nabi SAW. Ya. Orang-orang yang hasad kepada beliau yang beberapa kali menjebloskan beliau ke penjara, ya, tidak bisa membantah apapun karena ayat Al-Quran, karena hadis Nabi SAW. Maka saat talib menghafal matan yang seperti ini sangat menguntungkan untuk pribadi dan juga untuk yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah kamu kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Wa tawakkal, dan tawakallah. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Yang dimaksud dengan tawakal secara lughah adalah min wakala syai' ila ghairih, menyerahkan sesuatu kepada yang lainnya, menyerahkan, memasrahkan sesuatu kepada yang lainnya. Ini makna secara bahasa. Adapun tawakal menurut istilah, sidqul i'timadi 'ala Allah li jalbin naf'i wa daf'id dur. Arti tawakal sidqul i'timad, yaitu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla secara tulus, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla secara tulus, li jalbil manafi' atau li jalbin naf', untuk mendapatkan manfaat, au daf'id dur, atau untuk menjauhkan diri dari bahaya ataupun bala. Inilah arti tawakal. Ma'abadil asbab. Jangan lupa, ya, ketika menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat atau menjauhkan diri dari bahaya, ma'abadil asbab, dengan melakukan usaha. Ini namanya tawakal. Namanya tawakal. Jadi harus dibarengi dengan usaha. Kalau orang bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki, kemudian dia tidak mau mencari rezeki, tidak mau bekerja, tidak mau berjualan, ini bukan tawakal namanya. Ya. Dulu pernah kami sampaikan, orang-orang yang memasrahkan sesuatu, menyerahkan pasrah diri kepada Allah ataupun kepada yang lain tanpa ada usaha, ini namanya tawakul. Bedanya apa? Bedanya hanya alif, tapi maknanya bertentangan. Itulah kehebatan bahasa Arab. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya adalah bertawakal. At-tawakkul, ta, waw, kaf, tasydid, kemudian apa? Lam. Ini artinya sidqul i'timadi 'ala Allah li jalbin naf'i aw daf'id dur ma'a badlil asbab, yaitu menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan tulus, dengan ikhlas, untuk mendapatkan manfaat atau menjauhkan diri dari bahaya,
ma'abadil asbab, dengan dibarengi melakukan usaha. Orang pengen pinter bukan cuma nunggu didoakan orang, tapi berusaha. Dia membaca, dia meringkas, dia banyak datang ke perpustakaan, bertanya kepada ustadz, mengerjakan yang wajib, ya, murajaah, meringkas, menghafal. Itu usaha untuk mendapatkan ilmu. Kalau talib mau bertawakal kepada Allah dalam bab ilmu, maka lakukan yang seperti ini, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Kalau seorang ingin bertawakal dalam masalah rizki, ya dia harus berusaha, bekerja. Nggak bisa hanya dengan duduk di masjid kemudian pengennya makan terus, ya. Pengennya tidur-tiduran, pengennya pinter hafal 30 juz. Nggak bisa, harus ada usaha. Itu baru dikatakan orang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah berusaha siang malam, kalau hasilnya ternyata masih belum memenuhi kepuasan yang kita harapkan, maka pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru dikatakan tawakal. Kalau orang males-malesan, ya, datang ke satu pondok manapun, tidak akan bisa mencetak orang kayak roti, ya. Masuk 1 bulan 2 bulan selesai hafalan Al-Quran, gak bisa. Harus ada usaha. Mau pinter agama, malas-malasan belajarnya, malas membaca, gak bisa. Dimanapun pondoknya, karena bagaimanapun harus dengan usaha. Orang mau sehat, ia menjaga kesehatan dari mulai menjaga tidur, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berkegiatan, waktunya makan yang teratur, saat makan menjaga makanannya, ya, sehingga makan makanan yang sehat, sehingga pola makannya sehat, ya. Kemudian banyak menggunakan anggota badan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anggota badan ini kita manfaatkan untuk amal saleh, biidznillah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kesehatan. Ini berarti ada usaha. Setelah itu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, memasrahkan diri kepada Allah, ini tawakal yang benar. Dan lain-lain sebagainya contoh daripada tawakal. Di dalam ayat ini surat Al-Furqan ayat 58, Allah Azza wa Jalla menyampaikan wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayy, yang maha hidup. Kalau dinyatakan yang maha hidup, itu berarti pasti ada. Tidak perlu kita menetapkan sifatnya wujud misalnya, sudah menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada. Bahkan menetapkan sifat hidup pada Allah Azza wa Jalla ini jauh lebih sempurna. Ini jauh lebih sempurna daripada kita mengatakan sifat Allah wujud, ada, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Maturidiyah misalnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat al-hayat, bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha hidup. Dan Allah kemudian menetapkan alladzi la yamut, yang tidak pernah akan merasakan kematian, yang tidak pernah merasakan kematian. Di sini disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan fi'il mudhari', la yamut, yamut. Artinya apa? Kalau fi'il mudhari' itu yufidul istiqbal wa tajaddud. Kalau di dalam bahasa Arab fi'il mudhari' menunjukkan apa? Al-istiqbal wa tajaddud. Apa artinya? Fi'il yang menunjukkan untuk masa yang akan datang, wa tajaddud dengan perubahan kondisi, ya. Dengan banyak perubahan kondisi, Allah Azza wa Jalla la yamut. Kondisinya apapun, mau dunia masih ada, mau dunia sudah nggak ada, sudah berubah alamnya, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala hidup dan tidak akan pernah merasakan mati. Ini yang menunjukkan beda antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau makhluk itu sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada, kemudian Allah binasakan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala.
Adapun makhluk siapapun dia, mau malaikat bahkan malakul maut, malaikat pencabut nyawa pun, kullu syai'in halikun illa nafsah, semuanya pasti akan binasa. Malaikat-malaikat yang begitu banyak dengan postur tubuh yang begitu besar, semuanya akan merasakan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada akan merasakan kehancuran, kebinasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzi la yamut, dialah Allah Azza wa Jal yang tidak akan pernah mati. Dengan demikian sebelum makhluk ada, Allah sudah ada. Sampai makhluk semuanya mati, Allah tetap hidup. Maka ilmunya Allah Azza wa Jal sangat luas. Konsekuensi dari yang maha hidup ini, konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala sangat luas ilmunya, sangat luas rahmatnya, sangat luas khibrahnya, pengalamannya sangat luas. Ya. Bahkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala la yaqtasir 'ala al-mujmal bal 'ala at-tafasil. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan ilmunya mencakup seluruh tentang makhluknya, baik yang secara global, secara umum, atau lebih khusus, atau yang lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala tahu. Dengan maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kekuatan ilmu Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berhenti dan tidak sedikit, menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayy yang maha hidup, ini menunjukkan kamal hayatih. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Hayy alladzi la yamut wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ini menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah Azza wa Jalla. Beda dengan makhluk. Makhluk sabaqahul adam. Makhluk sebelumnya pernah tidak ada. Sabaqahu al-adam. Adapun Allah Subhanahu wa taala ada, Allah Azza wa Jalla maha hidup. Kemudian hayatul makhluk ta'tarihi uyub. Hidupnya makhluk itu pasti memiliki aib. Memiliki aib. Apa di antara aibnya makhluk? Aibnya makhluk misalnya manusia, ya. Manusia merasakan ngantuk, bahkan tidur, bahkan kadang ada orang yang koma, ada yang misalnya pingsan, tidak sadarkan diri sampai bertahun-tahun. Ta'tarihul uyuh, pasti akan merasakan aib yang seperti ini. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Merasakan mukaddimah ngantuk saja tidak, apalagi tidur untuk menunjukkan sifat yang sempurna pada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam surat An-Nahl tentang bagaimana berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin dahulu. Di antara aibnya, karena sesembahan-sesembahan tersebut mati, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, la yakhluquna syai'an, sesembahan-sembahan ini yang diibadahi ini, la yakhluquna syai'an, tidak mampu untuk menciptakan sesuatu. Bahkan wahum yukhlaqun, yang ada mereka justru diciptakan, mereka dibuat. Ada yang dibuat oleh orang, ada yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibuat oleh orang, misalnya patung. Siapa yang membuat? Siapa yang membuat patung? Allah. Yang membuat patung manusia sendiri. Kalaupun beribadahnya kepada jin, kepada manusia, siapa yang membuat manusia dan membuat jin? Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesembahan-sesembahan yang ada itu kenapa tidak punya hak untuk diibadahi? Wahum yukhlaqun, karena mereka makhluk. Karena mereka makhluk.
Kemudian aibnya lagi, amwatun ghairu ahya. Sesembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jal, baik itu jin, baik itu manusia, baik itu wali, baik itu malaikat, apa yang terjadi? Amwat. Mereka ini pernah mati dan akan mati. Ya. Mereka pernah tidak ada dan mereka akan mati. Amwat ghairu ahya, dan mereka tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, ya. Dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan, ya. Ini juga menjadi aib sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu kiamat kapan. Siapa yang tahu tentang ilmu kiamat? Siapa yang tahu tentang ilmu tentang kiamat? Ayyana mursaha ila rabbiha muntahaha, ya. Kapan dibangkitkannya hari kiamat? Manusia tidak ada yang tahu. Hatta Nabi SAW tidak tahu. Ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak menjawab, hanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu, ya. Sama-sama tidak tahunya. Nabi SAW, saya tidak tahu. Di antara aib, kekurangan, kelemahan yang ada pada sembahan-sembahan selain Allah, mereka juga tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan nama yang lain, menghadirkan surat At-Tahrim ayat 2. Wa qauluhu ta'ala wa huwal alimul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha alim, yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha hikmah, yang maha hikmah. Yang pertama tentang al-alim, tentang sifat ilmu. Ini salah satu nama Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha memiliki ilmunya. Ilmu tentang segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Wa indahu ilmu sa'ah, bahkan tentang hari kiamat Allah Azza wa Jal tahu. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatunya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berkenaan dengan kejadian yang sudah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, yang belum terjadi Allah tahu, yang tidak terjadi dan bagaimana kalau terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau seandainya orang-orang kafir yang sudah mati ini dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan melakukan hal yang sama, melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat-maksiat lagi, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ini tidak terjadi, tapi kalau terjadi Allah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Kalau seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka pasti akan melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ilmunya Allah Azza wa Jal. Berkenaan dengan kejadian, Allah tahu apa saja, yang belum, yang sedang, yang sudah terjadi, dan yang tidak terjadi, dan bagaimana kalau terjadi. Berkaitan dengan benda-benda, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu secara global dan tahu secara terperinci. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada dedaunan yang berguguran melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, ya. Daun yang jatuh di area pondok ini banyak, ya, dalam satu hari. Berapa jumlahnya? Kita nggak tahu penduduk sini, ya. Kita nggak tahu penduduk sini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat, dari atas arsy Allah Subhanahu wa ta'ala tahu berapa jumlah daun yang jatuh, dan berapa daun yang jatuh di daratan, berapa daun yang jatuh di dalam lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, menunjukkan hatta masalah yang terperinci Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Dan ini akan membantah syubhatnya orang-orang Qadariyah. Siapa? Qadariyah. Siapa kaum Qadariyah ini? Orang-orang Qadariyah adalah pemikiran yang
menentang atau membantah, ya, tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk makhluk-makhluknya. Ya. Ini orang-orang Qadariyah. Dan di antara pemikiran orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak tahu satu kejadian kecuali setelah terjadi. Yang belum terjadi Allah tidak tahu. Padahal di dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Kiamat sudah terjadi? Belum. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahkan tanda-tanda hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bahkan yang terjadi di alam kubur Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Itu tandanya bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa-apa yang belum terjadi. Yang sudah Allah takdirkan dan belum terjadi, Allah Azza wa Jalla tahu persis. Tahu persis. Ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Demikian juga orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak tahu kecuali yang global saja. Ya. Globalnya saja. Yang terperincinya, yang detailnya kata mereka tidak tahu. Ayat tadi, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, membantah syubhatnya orang-orang filsafat. Jatuhnya daun yang begitu banyak, dari mulai daun yang lebar-lebar sampai yang kecil-kecil, yang sudah menguning, yang sudah hijau, yang jatuh karena ditebang, yang jatuh karena ditarik, dan yang jatuh karena kuning sudah mati, layu, Allah Azza wa Jalla tahu. Ya. Allah Azza wa Jalla menyampaikan di dalam ayat tadi, wa ma tasqutu min waraqatin. Wa ma tasqutu min waraqatin. Waraqah ini nakirah fi siyaqin nafi fatufidul umum. Di dalam kaidah usul fikih, kalau ada nakirah, isim nakirah yang disebutkan di dalam kalimat bentuk nafi, dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla, ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma tasqutu min waraqatin, atau juga di sini ma menunjukkan alal umum, ya. Illa ya'lamuha, sudah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Sehingga tidak ada masalah-masalah atau sesuatu yang detail kecuali Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Ya. Kalau orang-orang filsafat, mereka mengatakan Allah tahunya yang global. Jadi contoh manusia, ya. Manusia, kita semuanya tahunya kita ini ada, hidup, tapi Allah tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Ini pemikirannya orang-orang filsafat. Jelas ini pemikiran yang batil, pemikiran yang sesat, menyesatkan. Karena memang orang-orang filsafat, orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Qadariyah hampir sama syubhatnya. Mereka terlalu menuhankan akal, lebih mendahulukan akal. Apalagi kita tahu filsafat sumbernya dari orang-orang filsafat-filsafat Yunani yang keyakinan mereka hanya hasil dari renungan, dari hasil berfikir. Ya. Kalau kemudian ada kaum muslimin yang justru mengambil keyakinan dari orang-orang filsafat seperti ini, ya pasti akan keblinger. Sebagai orang muslim, cukuplah kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dari Al-Quran, ketika menunjukkan satu keyakinan, kita ambil, kita yakini. Dan semua kalamullah, dari awal ayat Al-Quran sampai dengan akhir, semuanya adalah keyakinan yang menuntut kita kepada kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang ada dalam Al-Quran adalah hak yang harus kita ikuti. Adapun orang-orang filsafat, adapun orang-orang Mu'tazilah yang mereka lebih menuhankan akal, menuhankan logika, lebih mengutamakan akal, mengutamakan rasio mereka, ini tidak boleh kita terima begitu saja. Ya. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, maka harus kita tinggalkan jauh-jauh. Wa huwal alimul hakim. Kemudian nama yang kedua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah.
Kalau dalam terjemahan seringkali disebut dengan maha bijaksana. Padahal kalimat Al-Hakim ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama menunjukkan tadullu ala hukmin wa ihkam. Ya. Kalimat Hakim dari kata apa? Ha, kaf, mim. Menunjukkan dua kata, asal kata. Yang pertama dari hukum, dari hukum. Artinya yang berhak untuk menetapkan hukum, yang berhak untuk menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadullu alal hukum. Maka yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Azza wa Jal, maka hukum-hukum yang ditetapkan oleh orang yang bertentangan dengan hukum Allah ini tidak boleh dilaksanakan, dan yang berhak menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum Allah ada dua macam. Hukum Allah ada berapa macam? Dua macam. Hukum yang pertama adalah hukmun syar'i, hukum syar'i. Hukum syar'i ma ja'at bihir rusul wa nazalat bihil kutub min syara'i'id din. Yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah hukum-hukum yang dibawa, yang diajarkan oleh para rasul, yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci samawiyah, ya, yang diajarkan tentu oleh agama kita ini. Berarti yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, itulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang syar'i. Kemudian hukum yang kedua adalah al-hukmul kauni, hukum kauni, atau sering disebut dengan hukum alam. Bukan alam yang menentukan hukum, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan hukum. Tapi berkaitan dengan alam, berkaitan dengan makhluk. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan makhluk, misalnya tentang penciptaan, tentang rizki, tentang hidup, tentang mati, ya. Ini yang disebut dengan hukum kauni, berkaitan dengan makhluk. Yang menetapkan adalah Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dua-duanya. Surat Al-Mumtahanah ayat 10 misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim." Itulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan untuk kalian. Wallahu alimun hakim, ini hukum syar'i. Kemudian ada yang berkaitan dengan hukum kauni. Misalnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tentang Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 80, "Falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin." Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai bapakku memberikan izin, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukum kepadaku, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik dalam menentukan hukum, ya, dalam menentukan hukum. Dan kenyataannya Yusuf alaihissalam kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya Allah Azza wa Jal sampai menjadi bendahara negara Mesir, sampai menjadi bendahara Mesir. Ini takdir yang Allah Azza wa Jal tetapkan untuk nabinya Allah Azza wa Jal, yaitu Nabi Yusuf. Kemudian makna yang kedua dari kalimat Al-Hakim ditunjukkan dari maddah, dari dasar bahasa ha, kaf, mim, itu menunjukkan ihkam, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan sesuatu, di dalam menetapkan sesuatu itu sempurna, ya, perfect. Di dalam menentukan hukum, hukum yang Allah tetapkan, hukumnya sempurna, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam, menciptakan makhluk dengan penciptaan yang paripurna, ya. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika menciptakan Allah sempurnakan. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan penciptaan malaikat,
sempurna sekali, tidak ada makhluk yang bisa menciptakan. Penciptaan jin, tidak ada makhluk yang bisa menciptakan jin. Hatta menciptakan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya dengan sempurna. Tidak ada manusia yang hari ini mampu menciptakan manusia. Robot secanggih apapun tidak akan bisa sebanding dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tidak akan pernah bisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya dengan memberikan penciptaan yang sempurna. Ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullah. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu, menciptakan dengan kesempurnaan. Demikian juga maddah ini, dasar bahasa ini, ha, kaf, mim, itu menunjukkan hikmah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala saat menciptakan sesuatu, saat mentakdirkan sesuatu, takdir tersebut ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam mentakdirkan sesuatu, yang tahu hikmah yang baiknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yusuf alaihissalam misalnya, ketika kondisinya di iri, ya ada saudara-saudaranya yang hasad kepada Yusuf alaihissalam, sampai kemudian Yusuf dibuang di sebuah sumur ya. Dibuang di sumur, sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Saudara-saudara sendiri yang membuang Nabi Yusuf, ditinggalkan begitu saja ya. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Yusuf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mentakdirkan ini, mungkin di awal rasanya pahit, tidak nyaman, tapi itu sebenarnya adalah ujung atau awal dari kebaikan untuk Yusuf alaihissalam, untuk menunjukkan martabat, menunjukkan kewibawaan, menunjukkan kehormatan Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan sampai kemudian diangkat menjadi bendahara negara ya. Takdir yang sangat luar biasa. Demikian juga misalnya tentang hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, berdakwah lama di kota Makkah, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Mayoritas penduduknya tidak mau menerima Islam, hanya yang menerima Islam orang-orang du'afa, orang-orang lemah, dan sedikit dari para agniya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, perintahkan untuk hijrah ke Madinah, Allah azza wa jal bukakan kekuatan yang tidak sama tentunya dengan seperti saat di kota Mekah. Kenyataannya ketika sudah hijrah di Madinah, kekuatan kaum muslimin sangat besar. Sehingga inilah takdir yang luar biasa, hikmah yang luar biasa dengan adanya syariat hijrah, sehingga para sahabat pun hijrah ke Madinah. Sehingga dari kalimat Al-Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala maha hikmah, yaitu ada tujuan baik yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan ketika menetapkan hukum syar'i ataupun hukum yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan biidhnillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida.